Jadi begini, kalau berhasil, saya yang akan mengklaim pujiannya. Kalau gagal, saya akan menyalahkan Jedi. Kamu harus hati-hati, Jedi. Bahwa kelompok garis keras dalam sistem Iran akan melebih-lebihkan manfaat yang didapat Iran, sementara meremehkan semua hal yang harus mereka korbankan dan semua hal yang harus mereka berikan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Koalisi yang membuat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan J.D. Vance menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat, orang-orang harus mengingat ini. Itu adalah Megyn Kelly, Tucker Carlson, dan Joe Rogan. Itu juga melibatkan banyak orang, seperti John Potawitz yang menginginkan kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Apakah orang Amerika sadar betapa buruknya mereka terlihat dengan seluruh kesepakatan antara Amerika dan Iran ini? Bagaimana mereka menjadi bahan tertawaan di Timur Tengah? Karena sangat jelas bahwa ini adalah kesepakatan yang menunjukkan Amerika menyerah. Dan ketika saya bilang Amerika, saya maksudkan secara khusus J.D. Vance, yang semakin terlihat seperti kandidat yang buruk untuk menjadi presiden. Mereka telah menjanjikan $300 miliar kepada Iran untuk pembangunan kembali. Dan kamu pasti tahu, kemana uang itu akan pergi. Uang itu akan digunakan untuk membangun kembali senjata nuklir. Mari kita bahas detail betapa buruknya seluruh kesepakatan ini. Tapi saya rasa kita harus mulai dengan Ben Shapiro, yang tidak takut untuk menyebutnya apa adanya. Namun demikian, MOU ini tampaknya, jika dilihat dari teksnya, adalah sebuah bencana yang tidak mencapai tujuan utama yang sebenarnya telah ditetapkan oleh pemerintahan sejak awal. Ada 5 tujuan utama yang sebenarnya telah ditetapkan oleh pemerintahan sejak awal. Salah satunya adalah mengakhiri program nuklir, bukan hanya senjata nuklir. Tidak boleh ada penlayaan nuklir sama sekali. Itu tidak ada dalam kesepakatan. Rudal balistik dihentikan. Itu juga tidak ada dalam kesepakatan. Dan hari ini Presiden menyarankan bahwa rudal balistik seharusnya tetap dimiliki oleh orang Iran. Karena Saudi, sekutu kita, juga memiliki rudal balistik. Itu adalah argumen terburuk yang pernah saya dengar. Kenapa kita tidak memberikan lebih banyak senjata kepada teroris? Karena kita juga punya senjata. Kenapa kita tidak membiarkan orang-orang memiliki granat? Karena polisi juga punya granat. Apa? Jadi ada dukungan terhadap terorisme? Itu bukan bagian dari kesepakatan. Apapun yang terlihat seperti upaya untuk mengakhiri terorisme, pembukaan permanen Selat Hormuz tanpa biaya tol. Bukan hanya itu, tidak ada dalam kesepakatan. Kesepakatan tersebut tampaknya memiliki ketentuan yang memungkinkan Iran dan Oman mencoba memungut biaya tol di selat itu setelah 60 hari. Bagi kalian yang tidak tahu mengapa itu penting, salah satu alasan utama kesepakatan ini ditandatangani adalah untuk memastikan agar perekonomian bisa kembali berjalan dan mengalir. Tapi jika sekarang Iran diizinkan memungut biaya tol untuk setiap kapal yang lewat membawa minyak mereka dan semua perdagangan yang terlibat, itu berarti semua harga pada dasarnya akan naik secara permanen untuk segala hal, bukan? Jadi saat ini, harga-harga naik karena para pelaku pasar saham panik dengan berbagai hal yang terjadi dan karena pasokan minyak dibatasi. Tapi sekarang, minyaknya tidak akan dibatasi lagi. Sekarang, Iran akan diizinkan untuk mendapatkan keuntungan besar dari minyak yang ingin kamu dapatkan. Dan itu semua dibebankan ke kamu. Jadi, ini sebenarnya adalah kesepakatan permanen bahwa harga-harga akan terus naik, dan para teroris akan mendapatkan keuntungan dari situ. Dan akhirnya, gagasan bahwa Iran akan menerima semacam keringanan sanksi setelah semua itu terjadi. Kita sudah melihat sejak hari pertama adanya pelonggaran dalam kemampuan mereka mengekspor minyak dari Iran. Menurut pendapat saya, Wakil Presiden Amerika Serikat yang menjadi kepala negosiator dalam proyek ini tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Presiden. Saya tidak berpikir dia telah melayani Presiden dengan baik. Saya juga tidak berpikir dia telah melayani Amerika dengan baik. Mari kita dengarkan apa yang akan dia katakan. Melalui beberapa hal ini, orang-orang Iran mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan akses ke dana rekonstruksi sebesar $300 miliar. Benar atau salah? Ya, dan itulah. Setiap kali seseorang ditanya pertanyaan benar atau salah, dan jawaban politisinya tidak dimulai dengan benar atau salah, lalu langsung masuk ke penjelasan, kamu tahu, itu akan jadi buruk. Semacam hal yang bisa mereka akses didanai oleh koalisi Gulf Coast selama mereka memenuhi kewajiban mereka. Saya rasa salah satu hal yang akan kamu lihat, Ed, dan orang-orang harus skeptis terhadap hal ini adalah itu. Kelompok garis keras dalam sistem Iran akan melebih-lebihkan manfaat yang didapat Iran, sementara meremehkan semua hal yang harus mereka korbankan dan semua hal yang harus mereka berikan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Jadi selalu sangat baik dalam menjelaskan sesuatu dan membuatnya terdengar cerdas. Dan dia memang seringkali cerdas. Tapi saat ini, berpura-pura bahwa kita tidak bisa melihat apa yang jelas-jelas ada di depan mata kita. Bahwa ini semua tentang kelompok garis keras Iran yang memperburuk situasi dan bukan tentang kenyataan bahwa ini benar-benar konyol dan tidak bisa diterima. Dan itu hanya akal sehat. Membiarkan mereka terus memiliki rudal balistik hanya karena orang lain juga punya rudal balistik. Itu omong kosong. Membiarkan mereka bisa memungut biaya di Selat Hormuz sesuka hati mereka, itu benar-benar omong kosong.
tidak menuntut penghentian total terhadap senjata nuklir dengan cara yang benar-benar mencegah mereka memiliki senjata nuklir dalam jangka panjang, itu juga omong kosong. Membiarkan mereka memiliki sejumlah uang ini yang kita tahu persis akan digunakan untuk apa, karena lihat saja kemana semua uang itu pergi sebelumnya. Itu omong kosong. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang-orang Iran ini yang memanipulasi kita dengan kampanye dan propaganda. Ini berkaitan dengan kemampuan kita membaca apa yang tertulis di MOU dan memahami bahwa ini benar-benar buruk bagi masyarakat Barat. Ada alasan kenapa MOU ini belum dipublikasikan. Ada alasan mengapa mereka butuh waktu untuk merilisnya ke publik. Itu karena mereka tahu bahwa reaksi keras dari hal ini akan membongkar siapa mereka sebenarnya. Orang-orang lemah yang tunduk pada terorisme bukannya menjadi seperti yang mereka pura-purakan selama ini, yaitu orang-orang yang akan menjatuhkan mereka. Mereka tidak menjatuhkan mereka. Mereka justru memberikan masa depan mereka begitu saja. Kami benar-benar terbuka untuk negara-negara Teluk berinvestasi dalam rekonstruksi Iran, tapi hanya jika Iran mengakhiri program nuklir mereka, mengakhiri persediaan bahan yang telah mereka perkaya. Dan benar-benar terbuka terhadap rezim, inspeksi dan penegakan yang memberikan keyakinan kepada rakyat Amerika bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Jadi menurut saya, manuver yang akan kamu lihat yang akan menarik adalah media Iran, terutama media garis keras. Mereka akan banyak membicarakan apa yang mereka dapatkan tanpa membicarakan apa yang mereka berikan. Penting bagi kita semua untuk meluruskan narasi itu. Kalau kamu melihat sejarah bagaimana hal ini berjalan, Amerika sebenarnya tidak pernah benar-benar menegakkan sanksi yang mereka janjikan. Jadi, orang-orang Iran berpikir, oke, Trump akan berkuasa sedikit lebih lama. Mungkin dia akan menegakkannya supaya dia tidak terlihat benar-benar bodoh. Tapi 1,5 tahun dari sekarang, semua uang ini akan dialirkan kepada kita. Kami tidak akan menggunakan uang itu sebagaimana mestinya. Kami akan terus berjalan. Mereka tidak akan bisa menegakkannya. Mereka juga tidak akan tertarik, apalagi jika mereka berhasil dan Partai Demokrat yang berkuasa, yang mana itu adalah sesuatu yang mereka perjuangkan keras secara online. Dan karena itu, kami akan mendapatkan senjata nuklir kami. Kami akan mendapatkannya pada akhirnya. Satu-satunya alasan Iran pernah setuju dengan semua ini adalah karena mereka tahu bahwa syarat-syarat perjanjian ini memungkinkan mereka di masa depan untuk membangun kembali. Mereka sabar. Mereka punya waktu. Mungkin butuh beberapa bulan, mungkin butuh beberapa tahun, tidak masalah. Tapi kami akan membangun kembali senjata nuklir itu. Jika rezim Islam telah jatuh seperti yang Amerika coba lakukan, dan seperti yang mereka katakan akan mereka lakukan di awal, maka kami tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, sekarang mereka mencoba mengatakan bahwa pergantian rezim itu buruk. Itu bukan hal yang benar-benar baik, dan saya setuju dengan itu. Seringkali, pergantian rezim justru membawa masalah lain. Tapi penting untuk diketahui bahwa media Iran tidak memanipulasi kita untuk berpikir bahwa kesepakatan ini adalah kesepakatan yang buruk, seperti yang fans buat kita pikirkan. Sebenarnya, ini memang kesepakatan yang sangat buruk. Jadi kalau berhasil, saya yang akan ambil kreditnya. Kalau gagal, saya akan menyalahkan Jedi. Kamu harus hati-hati, Jedi. Dia akan memutar balik pesawatnya dan pergi dari sini. Ya, saya suka ide itu. Menurut saya itu ide yang bagus. Yang ingin kamu perhatikan di sini adalah, meskipun klip ini lucu, kalau kesepakatan ini ternyata buruk, saya akan menyalahkan JD. Dan orang ini tertawa. Coba perhatikan Marco Rubio sebentar. Jadi kalau berhasil, saya akan ambil pujiannya. Kalau tidak berhasil, saya akan menyalahkan JD. Kamu harus hati-hati, JD. Dia akan memutar balik pesawatnya dan pergi dari sini. Ya, saya suka ide itu. Saya pikir itu ide yang bagus. Dia sama sekali tidak terlihat terhibur. Jadi, mari kita bicara tentang Marco Rubio sebentar, yang selama ini menjadi salah satu orang yang berani mengkritik JD fans. Negara. Jadi kami akan bekerja secara paralel dengan negara-negara Teluk untuk menangani isu-isu non-nuklir seperti rudal balistik konvensional yang akan kita bahas. Jadi dia mengatakan bahwa kita akan membahas tentang rudal balistik dan sebagainya. Meskipun sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa tidak apa-apa. Mereka diizinkan memilikinya karena negara lain juga memilikinya. Dukungan maksud saya, mereka memang harus punya juga. Karena yang lain juga punya. Kamu harus punya beberapa. Seseorang bilang mereka tidak boleh diberi lebih dari satu. Dan saya punya teman-teman. Saya suka beberapa dari mereka. Tapi saya tidak berpikir mereka pintar. Pak, Anda seharusnya tidak membiarkan mereka memiliki misil apapun. Saya bilang, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan membiarkan Arab Saudi punya misil, tapi mereka tidak boleh punya? Ya, Pak. Ya, Pak. Karena Arab Saudi tidak membuktikan diri sebagai rezim teror Islam. Mereka tidak mendanai narkotika dan terorisme di seluruh Timur Tengah dan dunia. Dan mereka sendiri yang mengaku melakukan itu. Dan mereka sendiri yang mengakuinya. Mereka ingin menggunakan nuklir dan misil balistik mereka untuk menghancurkan orang lain, seperti Israel dan juga Barat,
ke negara-negara termasuk Eropa dan Amerika. Ada sedikit perbedaan, hanya sedikit saja, hanya sedikit sekali. Itu tidak berjalan seperti itu, tahu? Tidak berjalan seperti itu. Sebenarnya memang berjalan seperti itu. Sebenarnya memang berjalan seperti itu. Kamu bisa mengatakan kepada rezim teroris, kalian tidak diizinkan menjadi teroris, dan kami akan menghentikan kalian jika kalian bertindak teror. Itu bukan masalahnya. Rudal yang jadi masalah. Mereka melukai satu lokasi kecil, tapi mereka tidak meledakkan seluruh planet. Jadi negara-negara Teluk akan menangani masalah non-nuklir. Kita akan membicarakan tentang rudal balistik, dan kita juga akan membahas tentang proksi teroris. Aku tidak suka ini. Dulu aku sangat suka dengan Trump. Aku merasa kesepakatan ini benar-benar kacau dari awal sampai akhir bersamanya. Aku sama sekali tidak terkesan dengan satu pun hal yang terjadi di sini. Dia bilang akan menggunakan kekuatan berkali-kali, tapi jelas tidak menepati ucapannya sama sekali. Dan sekarang malah membuat pernyataan gila, konyol tentang bagaimana, ya mereka seharusnya diizinkan memiliki rudal balistik. Dan aku rasa Marco Rubio sebenarnya sangat setuju denganku. Sekadar mengingatkan. JD Vance baru-baru ini tampil di acara Megyn Kelly. Kalian semua sudah tahu bagaimana perasaanku tentang itu? Mari kita lihat apa yang dia katakan. Jadi begini, koalisi yang membuat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan JD Vance menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat. Orang-orang harus mengingat hal ini. Itu adalah Megyn Kelly, Tucker Carlson, dan Joe Rogan. Itu juga termasuk Mark Levin. Juga banyak orang seperti John Podhoretz yang menginginkan kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Menurut saya, yang penting, saya tidak akan pernah mengatakan bahwa John Podhoretz tidak diterima di Partai Republik. Dia diterima. Tapi seperti dia yang kecewa saat ini, kadang-kadang orang lain juga akan kecewa di waktu yang lain. Kamu tidak bisa begitu saja keluar dari dunia politik hanya karena pemimpin negara dengan 330 juta penduduk membuat keputusan yang tidak kamu setujui. Benar, kamu tidak bisa. Dan menurutku ini semacam pemahaman tersembunyi tentang apa yang dilakukan JD Vance di sini. Dia mencoba mencari sesuatu yang bisa membuat sebagian orang senang dan sebagian orang lainnya kurang senang. Tapi semua orang akan merasa cukup baik-baik saja dengan itu. Dan menurutku ini mungkin menjadi indikator bagaimana politik akan bergerak ke depan jika JD Vance menang. Yang sejujurnya, setelah kesepakatan ini, menurutku akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Kamu tidak pernah tahu. Aku sebenarnya pernah bertemu dengan JD Vance sebelumnya. Menurutku dia orang yang sangat-sangat baik. Dia mengesankan. Dia cerdas. Tapi menurutku, di sini dia tidak bertindak demi kepentingan terbaik Amerika Serikat. Dan aku setuju dengan Ben Shapiro tentang hal itu. Benar-benar 1000%. Membiarkan rezim teror tetap ada, didanai dan mendapatkan, membiarkan apa yang mereka inginkan terjadi hanya karena ingin menyenangkan rakyat Amerika, itu bukan cara kerja politisi yang seharusnya. Mereka seharusnya tidak berusaha menyenangkan rakyat. Mereka seharusnya bertindak demi kepentingan terbaik rakyat. Dan menurutku teman-teman, ini adalah hal yang paling jauh dari itu. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.